Pemirsa, 4 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru saat hendak menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak pada Minggu sore. Beruntung keempat sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Material banjir lahar hujan Gunung Semeru berupa pasir dan bebatuan ini menerjang 4 truk tambang pasir di aliran Sungai Leprak, Kecamatan Candipuro, Lumajang Minggu sore. Akibatnya, 2 truk yang berada di tengah sungai terguling karena derasnya terjangan arus banjir. Truk awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai mengisi muatan pasir. Namun karena banyaknya antrian untuk menyeberang, truk yang berada di barisan terakhir akhirnya diterjang derasnya banjir lahar. Beruntung keempat sopir berhasil menyelamatkan diri ke seberang sungai. Ini tadi sampai ketutup ya? Sampai ketutup, hampir semua itu lewat di atas jembatan. Itu ada truk juga, berapa truk? Yang terjebak tadi ada 4. Memang nggak ada info atau nggak sempat? Sebenarnya tuh ada, tapi berhubung itu yang depan itu pas macet, Mas. Antri gitu. Dia antri. Banjir lahar hujan Gunung Semeru ini terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Ya pemirsa, Gunung Lewotok kembali erupsi dengan ketinggian abu 9.000 meter dari kawah mulut gunung disertai gemuruh dan 47 kali letusan lava pijar. Ya, kini status Gunung Lewotolok siaga. Pasca peningkatan status dari waspada menjadi siaga, aktivitas gunung api Lewotolok di Flores di Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik dari mulut gunung api Ile Lewotolok. Hingga Minggu pagi, Gunung Lewotolok kembali erupsi sebanyak 11 kali letusan. Periode 24 jam terakhir telah terjadi letusan sebanyak 57 kali. Dan gempa-gempa lain yaitu gempa hembusan tercatat 509 kali gempa hembusan. Dari catatan di posko pemantauan erupsi disertai suara gemuruh dengan ketinggian abu vulkanik 500 hingga 900 meter. Saat ini status Gunung Lewotolok siaga atau level 3. Warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas 2 km dari kaki gunung api Ile Lewotolok. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Enyus melaporkan. Ya, dan juga pemirsa, ini masih tentang seputar polemik penghitungan suara yang terjadi di DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang juga berujung ricuh. Ya, kericuhan terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari BPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano, angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di partai saksi partai, saya berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara. PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama.
Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kecamatan Rupit menggelar aksi demo di Simpang 4 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan yang berujung ricuh. Ya, masa mendesak KPUD Muratara mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan segera menetapkan hasilnya. Aksi demonstrasi massa yang mengatasnamakan masyarakat perwakilan Rupit dan Lawang Agung ini memanas dengan membakar ban bekas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan Minggu siang. Selain membakar ban bekas, massa juga mendirikan tenda dan mengancam akan memblokade Jalan Lintas Sumatera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara. Massa mendesak KPU Muratara segera ketok palu pleno rekapitulasi agar tidak ada pembukaan kotak suara di Desa Beringin Rupit. Jika terjadi buka kotak suara di TPS tersebut, maka mereka juga akan mendesak membuka kotak suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketokkan palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetok palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetok palu, maka akses Jalan Lintas Sumatera kami tutup. Sejumlah aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Petugas gabungan mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas menggunakan Jalan Lintas Sumatera. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika mengungkap kejanggalan yang terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku telah mengantongi bukti kuat untuk mengajukan hak angket mengungkap kecurangan pemilu. Desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Salah satunya adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan Sirekap tidak layak digunakan. Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan seperti berulang kali berubah saat sistem tengah berjalan. Sirekap seperti diretas padahal dimatikan dan melanggar undang-undang karena server ada di Singapura. Pada tanggal 14, itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan skrip, gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar, itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku memiliki bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Mahfud menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan ke DPR. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Kubu nomor urut 1 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud saat ini tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun, mereka masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.